Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Teti Ratnasih MAG dan Bapak Dr. Yaya Sunaria MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik dan teman-teman seperjuangan dari kelas 1A Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang kami cintai dan kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Agung Cahya Putra, Alia Nabila Zahra, Dede Ahmad Satibi, dan Ella Naila Arifah Syahid. Insyaallah kami di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang perkembangan kognitif dan bahasa pada peserta didik serta implikasinya bagi pendidikan Islam, bagi pendidikan dalam kajian umum dan Islam. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan. Tapi sebelum itu, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama mengenai pengertian perkembangan kognitif atau pengertian kognitif ya. Nah, secara bahasa kognitif berasal dari bahasa Latin, yaitu cogiter, artinya berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Nah, kognitif jadi secara bahasa dapat diartikan secara singkatnya yaitu berpikir gitu ya. Itu untuk secara bahasa. Kemudian secara istilah, kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa kognitif itu adalah kemampuan seorang individu itu ya untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian. Nah, di sini dijelaskan juga proses kognitif itu berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau intelijensi. Nah, di sini sering dikaitkan ya antara istilah kognitif dan intelektual atau intelijensi itu ya. Mungkin pada hakikatnya arti keduanya itu adalah hampir sama gitu ya. Intinya sama gitu, menyangkut tentang otak atau pikiran atau cara berpikir. Namun dijelaskan di sini bahwa kognitif itu lebih bersifat statis atau pasif ya, pasif atau statis, di mana merupakan kognitif itu merupakan daya atau potensi untuk yang dimiliki untuk berpikir itu sendiri, sehingga sifatnya bersifat lebih pasif gitu. Nah, sedangkan intelijensi itu dikatakan merupakan bersifat lebih aktif gitu. Kenapa? Karena merupakan aktualisasi atau perwujudan dari potensi atau daya berpikir itu sendiri gitu. Nah, jadi dikatakanlah bahwa intelijensi itu lebih aktif, bersifat lebih aktif. Seperti itu. Namun intinya kedua istilah tadi adalah sama gitu. Kognitif ataupun intelektual intelijensi, keduanya bersangkutan mengenai cara berpikir atau kemampuan individu untuk mengolah pikirannya itu atau mengolah informasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kognitif adalah kemampuan individu untuk menilai dan menimbang suatu kejadian atau peristiwa dengan daya atau potensi berpikir yang dimiliki dengan dan juga proses penalaran atau pemecahan masalah dari suatu kejadian gitu. Jadi itu untuk pengertian kognitif. Kemudian di sini ada pengertian kognitif menurut para ahli. Nah, di sini kognitif diartikan oleh para ahli psikologi yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Di sini terdapat 4 pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Terman,
kognitif itu adalah kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Nah, jadi apa yang dimaksudnya? Jadi berpikir abstrak itu adalah lawan kata dari berpikir konkret gitu. Jadi bagaimana maka kita analogikan bahwa berpikir abstrak itu berpikir seperti kita mengkaji ilmu psikologi gitu, di mana objek yang menjadi kajian kita adalah suatu hal non materi gitu, bukan benda, melainkan suatu yang sifat gitu ya, seperti karakter seseorang, terus watak, sifat gitu ya, dan kecerdasan, cara berpikir dan perilakunya seperti apa. Nah, itu bisa dikatakan adalah berpikir. Nah, berpikir secara abstrak itu. Jadi kita memikirkan suatu hal yang non materi gitu. Nah, kebalikannya dengan berpikir konkret tadi, di mana bisa dianalogikan ketika kita mengkaji ilmu atau sedang mengkaji tentang teknik mesin gitu. Nah, di situ dijelaskan atau kita akan memikirkan tentang objeknya itu adalah materi gitu, di mana mesinnya tersedia, di mana kita harus menghitung bagaimana kecepatannya, bagaimana cara bekerjanya, dan di situ jelas gitu, bisa 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 terlihat oleh indera gitu. Nah, jadi itu ya menurut Terman, kognitif itu adalah kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Kemudian yang kedua menurut Kolivin. Nah, menurut beliau kognitif adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, di sini jelas pengertian atau redaksi yang disampaikan, kemampuan individu atau seseorang untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, atau kita bisa istilahkan beradaptasi ya. Jadi kemampuan untuk adaptasi gitu. Nah, itu juga menurut Kolivin diartikan sebagai kognitif. Kemudian yang ketiga menurut Henman, kognitif adalah intelektual ditambah dengan pengetahuan. Yaitu ya, tadi intelektual sudah dibahas. Jadi intinya sama gitu, proses berpikir gitu. Cara dia berpikir melalui pengetahuan yang ia miliki gitu, dengan potensi yang ia miliki. Dan juga bagaimana proses dia bisa mengolah informasi yang disediakan atau memecahkan masalah yang terjadi gitu. Kemudian yang keempat, pengertian kognitif menurut Han adalah teknik untuk memproses informasi yang disediakan oleh indera. Nah, oleh indera. Ini juga redaksinya jelas ya. Bagaimana seorang itu dapat memproses informasi itu dengan apa yang telah disediakan informasi tersebut melalui indera. Oke, jadi itu beberapa pengertian menurut para ahli ya. Jadi kita simpulkan kembali bahwa intinya kognitif itu adalah proses atau cara berpikir itu. Kemampuan individu seorang dalam menalar, menilai, dan menimbang suatu kejadian dengan daya atau potensi yang dimiliki untuk memecahkan suatu masalah begitu. Jadi mungkin itu untuk pengertian kognitif, kiranya dapat dipahami. Kemudian selanjutnya materi tentang perkembangan kognitif pada peserta didik dan tahapan-tahapannya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Alia dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Alia Nabila Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 tahap perkembangan kognitif pada anak menurut Jean Piaget. Jean Piaget merupakan tokoh psikologi terkenal yang berasal dari Swiss. Menurut beliau, ada 4 tahap perkembangan kognitif pada anak. Tahap yang pertama ada tahap sensori motorik.
Sensori motorik terjadi pada anak usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, sang anak menyusun pemahaman dunianya dengan mengkoordinasikan indera atau sensorik dan gerakan otot atau motorik. Mereka mulai bisa meraba, melihat, dan mendengar. Tahap yang kedua ada tahap praoperasional. Tahap praoperasional ini dibagi menjadi 2 subtahap. Subtahap yang pertama ada subtahap simbolis. Subtahap simbolis ini terjadi pada anak usia 2-4 tahun. Pada tahap ini, anak mengembangkan keterampilan berbahasanya. Mereka juga mulai mempresentasikan benda-benda di sekitarnya dengan kata-kata atau dengan gambar. Subtahap yang kedua ada subtahap intuitif yang terjadi pada anak usia 4-7 tahun. Pada usia ini, anak mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin tahu semua jawaban yang dia ajukan. Tahap yang ketiga ada tahap operasional konkret. Operasional konkret ini terjadi pada anak usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, sang anak mampu mengurutkan objek berdasarkan ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Ia mampu mengembangkan pikirannya secara logis. Ia juga mampu memahami operasi dalam sebuah konsep. Dan yang keempat, ada operasional formal. Operasional formal ini terjadi pada anak usia 11 sampai dewasa. Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir secara logis dan idealis. Anak juga sudah mulai menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah. Demikian 4 tahap perkembangan kognitif pada anak menurut Jean Piaget. Bagaimana perkembangan bahasa pada anak atau peserta didik? Dunia anak usia dini adalah dunia bermain dan bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi saat mereka bermain. Dapat kita ketahui bahwa perkembangan bahasa bagi anak dimulai sejak bayi memulai pengalaman dan pertumbuhan bahasa. Dalam berkomunikasi, bahasa merupakan alat yang sangat penting karena tanpa bahasa, seseorang tidak akan dapat berkomunikasi dengan orang lain. Jika komunikasi antara anak terjalin baik, maka tidak dipungkiri itu karena bahasanya. Anak dapat mengekspresikan pikirannya melalui bahasa, sehingga orang lain dapat menangkap apa yang dipikirkan oleh si anak itu. Dan anak yang banyak bicara kadang menjadi cerminan anak yang cerdas. Pengembangan bahasa untuk anak usia dini bertujuan agar anak dapat berkomunikasi secara lisan dengan lingkungan sekitarnya. Adapun keterampilan berbahasa adalah menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Sehingga orang dewasa pun dapat memberikan stimulasi kemampuan untuk menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, agar perkembangan bahasa anak tumbuh optimal sesuai dengan usianya. Terus dampak pola asuh dan lingkungan menjadi penyebab utama perkembangan bahasa anak tidak sesuai dengan perkembangan bahasa di usianya. Hal ini dikarenakan lingkungan tempat tinggal yang tidak mendukung perkembangan bahasa anak, misalnya rumah yang berpagar tinggi atau rumah klaster di daerah elit. Nah, itu tuh cenderung tidak aktif bersosialisasi. Anak lebih banyak terkurung di rumah tuh, karena jarang keluar dan bergaul dengan tetangga. Tidak ada teman untuk bermain. Pola asuh anak dengan orang tua bekerja, sehingga seharian anak tinggal bersama dengan pembantu. Jarang diajak berkomunikasi, ataupun orang tuanya yang pendiam dan malas mengajak berbicara pada si anak. Padahal anak usia dini ini adalah peniru yang ulung. Dia akan meniru apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar di orang-orang di sekitarnya. Hal ini juga membuat prihatin, karena dari beberapa lembaga pendidikan, anak usia dini mengeluhkan bahwa perkembangan bahasa anak didik ini mereka tidak sesuai dengan usianya atau berada di bawah perkembangan usianya. Dan ini pun menjadi pertanyaan, ada apa dengan lingkungannya? Apakah tidak mendukung atau memang tidak pernah didukung? Dan ini ada menurut seorang ahli psikologi Vygotsky. Perkembangan bahasa anak berkaitan erat dengan kebudayaan dan masyarakat tempat anak dibesarkannya dengan istilah ZPD atau zona perkembangan proksimal. Merupakan zona di antara tingkat perkembangan aktual dan potensial, di mana anak akan mendapatkan bantuan dan bimbingan dari orang dewasa ketika anak mendapatkan tugas yang sulit dipahami.
dan anak akan bisa sendiri ketika berada pada tingkat yang sesuai dengan kemampuannya. Maka untuk orang yang dewasa sangat dianjurkan mendampingi anak agar perkembangan bahasanya menjadi optimal. Terus di sini ada tahap pralinguistik, dialami pada fase bayi 0 sampai 12 bulan. Yaitu apa itu tahap pralinguistik? Yaitu tahap perkembangan yang dialami pada fase bayi umur 0 sampai 12 bulan. Pada tahapan ini, bahasa bayi berupa simbol-simbol ekspresi tertentu seperti menangis, menjerit, dan juga tertawa. Berbagai ekspresi tersebut merupakan bentuk komunikasi bayi dalam menyampaikan perasaannya mulai dari senang, sedih, nyaman, ataupun takut. Yang kedua ada tahap linguistik. Secara tahapan ini lebih meningkat dibanding tahap pralinguistik. Pada tahapan ini anak sudah dapat melakukan komunikasi verbal dalam bentuk kata-kata yang dapat dimengerti. Pada tahapan ini pula, anak-anak sudah dapat menyusun kata dan menyampaikan komunikasinya dalam sebuah kalimat seperti orang-orang dewasa pada umumnya. Jika dilansir dari laman resmi National Institute of Health, tahapan perkembangan bahasa pada anak terjadi sangat intensif pada umur 0 sampai 3 tahun. Dan yang pertama ada usia 1 sampai 3 tahun. Pada usia ini, anak sudah mulai menunjukkan peningkatan bahasa. Jika pada tahun pertama anak sudah mulai dapat memahami instruksi dan mengucap satu kata, maka di tahun kedua dan ketiga anak sudah mulai mengenal dan belajar mengucapkan kata-kata sederhana, meskipun pengucapannya belum begitu sempurna. Nah, terus ada yang kedua, usia dari 3 tahun sampai 5 tahun. Pada tahapan usia ini, anak sudah mampu menyusun kata dan menyampaikan komunikasinya dalam sebuah kalimat seperti orang dewasa. Ia sudah mampu mengenal kata kerja dan kata ganti. Ia juga sudah dapat menyampaikan keinginannya dalam bentuk kalimat seperti aku ingin makan roti, aku ingin bermain, dan lain sebagainya. Tak hanya bisa menyampaikannya keinginannya. Pada usia ini, anak juga sudah mampu melontarkan pertanyaan, protes, penolakan, ataupun menyampaikan perasaannya. National Institute of Health menuliskan bahwa secara umum tahapan perkembangan bahasa terpenting pada anak terjadi secara normal sejak umur 0 sampai 5 tahun. Pada masa pertumbuhan tersebut biasanya akan menjadi tolak ukur oleh para dokter atau ahli kesehatan untuk melihat apakah perkembangan bahasa pada anak tersebut normal ataukah memerlukan bantuan dari tenaga profesional. Kemudian akan dijelaskan oleh. Untuk selanjutnya ada urgensi atau faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif seorang anak. Yang pertama ada faktor hereditas. Teori hereditas atau nativisme yang dipelopori oleh seorang ahli filsafat bernama Schopenhauer berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi-potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Dikatakan pula bahwa taraf inteligensi sudah ditentukan sejak anak dilahirkan. Para ahli psikologi Lehrin, Lindsay, dan Spurrier berpendapat bahwa inteligensi 75-80% merupakan warisan atau faktor keturunan. Yang kedua ada faktor lingkungan. Lingkungan atau empirisme dipelopori oleh John Locke. Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang masih bersih, belum ada tulisan atau noda sedikit pun. Teori ini dikenal luas dengan sebutan teori tabula rasa. Menurut John Locke, perkembangan manusia sangatlah ditentukan oleh lingkungannya. Berdasarkan pendapat Locke, taraf inteligensi sangatlah ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan hidupnya. Lalu yang ketiga, faktor kematangan. Tiap organ atau fisik maupun psikis dapat dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Kematangan berhubungan erat dengan usia kronologis atau usia kalender. Yang keempat ada faktor pembentukan.
Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Pembentukan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada pembentukan sengaja atau terjadi di sekolah formal, dan pembentukan tidak sengaja yaitu terjadi atau dipengaruhi oleh alam sekitar. Sehingga manusia berbuat inteligensi karena untuk mempertahankan hidup ataupun dalam bentuk penyesuaian diri. Yang kelima ada faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Adapun bakat diartikan sebagai kemampuan bahwa sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Artinya, seseorang yang memiliki bakat tertentu maka akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya. Yang keenam ada faktor kebebasan. Kebebasan yaitu keleluasaan manusia untuk berpikir secara divergen atau menyebar, yang berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah-masalah, juga bebas dalam memilih masalah sesuai kebutuhannya. Lalu selanjutnya ada urgensi atau faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa seorang anak. Yang pertama adalah faktor keluarga. Anak yang diperlakukan secara baik oleh keluarga atau orang tuanya akan lebih cepat berkomunikasi dengan lingkungannya. Proses berinteraksi dan berkomunikasi yang efektif atau yang baik inilah yang akan membantu anak lebih cepat dalam perkembangan berbahasanya. Yang kedua, umur anak, yaitu faktor yang mempengaruhi fisik akan ikut mempengaruhi sehubungan semakin sempurnanya pertumbuhan organ bicara, kerja otot untuk melakukan gerakan dan isyarat. Yang ketiga ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang itu memberi andil yang cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan lingkungan pedesaan. Lalu yang keempat ada kondisi fisik. Dimaksudkan dengan kondisi kesehatan anak. Seseorang yang cacat, yang terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, atau organ suara yang tidak sempurna akan mengganggu perkembangan berkomunikasi dan tentu saja akan mengganggu perkembangan dalam berbahasa. Lalu yang selanjutnya ada status sosial ekonomi keluarga, yaitu keluarga yang berstatus sosial ekonomi baik akan mampu menyediakan situasi yang lebih baik juga bagi perkembangan bahasa anak dan anggota keluarganya. Yang keenam, ada faktor jenis kelamin. Anak laki-laki dan anak perempuan memiliki bunyi suara atau kosakata yang berbeda dengan seiring perkembangan usianya. Biasanya, seorang anak perempuan akan menunjukkan perkembangan bahasanya yang jauh lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Lalu yang terakhir ada faktor inteligensi. Faktor inteligensi anak ini yang berkembang bahasanya cepat pada umumnya memiliki kemampuan inteligensi normal atau di atas normal. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi, yakni implikasi pendidikan, perkembangan kognitif peserta didik dan serta implikasinya bagi pendidikan dalam kajian umum dan Islam. Oke, dalam pembahasan kali ini kami mengutip dua ahli ya, dari kajian umum dan aspek atau perspektif Islam juga. Yang pertama dari menurut teori kognitif serta implikasinya bagi pendidikan yang dikemukakan oleh Jean Piaget itu. Nah, menurut beliau setidaknya dari teori kognitif yang beliau sampaikan ada dua hal terpenting. Yang pertama menurut beliau adalah individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri.
Jadi dijelaskan bahwa setiap orang atau setiap individu itu mereka dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri gitu. Menurut beliau tanpa dibantu atau faktor yang paling berpengaruh itu ya dirinya sendiri gitu. Nah, termasuk di dalam pendidikan atau pembelajaran. Jadi setiap individu itu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri gitu. Nah, namun dalam perkembangannya tentu ada faktor-faktor yang lain gitu. Namun menurut beliau yang paling berpengaruh itu ya dirinya sendiri. Mungkin di antara faktor lain adalah ketika dia berinteraksi dengan lingkungan atau dia berinteraksi dengan teman-temannya di kelas atau di sekolah, sehingga akan berkembang begitu kognitif seseorang tersebut. Jadi setiap individu itu pasti bisa dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Jean Piaget itu adalah perlu adanya individualisasi dalam pembelajaran. Nah, artinya di sini bahwa di dalam pembelajaran itu tidak bisa kita menyamaratakan perkembangan kognitif setiap peserta didik atau setiap anak, karena mereka memiliki perkembangan yang berbeda-beda, sehingga kita harus menyesuaikan tingkatan atau perkembangan kognitif mereka, karena tidak semua anak kita bisa samaratakan gitu. Jadi makanya penting kita memahami tahapan-tahapan perkembangan kognitif dan bahasa begitu yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi itu menurut Jean Piaget gitu ya, teori kognitif serta implikasinya bagi pendidikan. Nah, kemudian yang kedua, dalam perspektif Islam atau kajian Islam, di sini kami mengutip pendapat dari Imam Al-Ghazali. Nah, dari teori kognitif yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, beliau memiliki konsep pendidikan anak yang holistik. Ya, maksudnya adalah pendidikan anak yang holistik itu pendidikan yang menyeluruh atau seimbang atau sempurna lah. Kalau dalam bahasa Arab kita kenal itu insan kamil gitu. Jadi setiap aspek pada diri manusia atau pada diri anak itu berkembang secara seimbang, mulai dari aspek spiritual, moral, sosial, kognitif, dan fisiknya juga. Jadi semuanya seimbang, semuanya mengalami perkembangan, jadi semuanya diperhatikan baik-baik setiap aspek yang dimiliki oleh individu itu, sehingga dapat berkembang secara seimbang dan menjadi manusia yang sempurna atau insan kamil itu tadi. Nah, itu yang dimaksud pendidikan holistik yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Nah, tujuan pendidikan itu pun tidak terbatas pada taqarrub ilallah saja, tetapi pengembangan potensi jasmani dan rohani. Karena Al-Ghazali memandang bahwa setiap anak itu memiliki pribadi yang dilahirkan dengan memiliki potensi dan mempunyai kecenderungan fitrah ke arah baik dan buruk juga. Nah, jadi tergantung kalau anak itu siapa yang mengarahkannya ke arah mana. Bisa jadi diarahkan ke arah baik, maka dia akan menjadi baik, atau diarahkan ke arah buruk, maka sebaliknya dia akan buruk juga begitu. Maka peran orang tua atau guru di sini sangat penting. Anak itu membutuhkan pendidikan dari kecil, diarahkan ke arah yang baik supaya tidak terjadi mungkin salah mengambil contoh atau tauladan, sehingga cenderung atau malah menjadi kepribadian yang jelek gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya setiap anak itu wajib kita perhatikan gitu. Nah, kemudian Al-Ghazali juga menganjurkan dalam
ketika perkembangan kognitif dan bahasa atau dalam implikasinya dalam pembelajaran. Di sini ada ungkapan dari beliau yang diungkapkan bahwa menurut beliau menganjurkan atau memerintahkan kita ya untuk memandang manusia itu sebagai manusia gitu. Jadi memanusiakan manusia. Nah, itu kata-kata dari beliau. Jadi memanusiakan manusia itu dalam pembelajaran gitu. Dalam pembelajaran. Jadi kita itu diharapkan tidak memandang setiap anak atau setiap murid atau peserta didik gitu ya, itu sebagai alat untuk kita bisa disuruh-suruh atau bisa kita marah-marahi atau kita bisa bentak-bentak dan lain macam sebagainya, dan sehingga kita menganggapnya tidak sebagai manusia begitu. Bisa jadi dianggap sebagai seperti hanya sebuah alat atau apa semacamnya, yang sehingga tidak muncul perasaan ingin mengembangkan potensi anak tersebut atau ingin mengarahkan dia ke arah yang baik. Itu semua tidak ada karena kita tidak memanusiakan manusia begitu. Nah, maka itu Imam Al-Ghazali menekankan hal tersebut. Nah, kemudian tujuan dari itu semua tidak lain adalah untuk mencari ridho Allah, konsentrasi dalam belajar, dan mensucikan jiwa dalam belajar. Nah, sedangkan dalam hal pengajaran atau tenaga pendidik atau dalam pengajaran ya, Imam Al-Ghazali menekankan fungsi guru. Nah, dalam mengajar ini sebagai tauladan gitu. Nah, tauladan itu kan sangat penting untuk bisa dicontoh oleh para peserta didiknya. Kenapa? Karena ada suatu ungkapan untuk zaman sekarang mungkin ya, atau mungkin dari dulu juga ada, itu diungkapkan bahwa telinga kita itu sudah kenyang tetapi mata kita sangat lapar. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah kita sudah terlalu sering mendengar nasihat, banyak sekali nasihat, tetapi mata kita sangat lapar untuk melihat sosok yang patut kita contoh gitu. Sehingga mata kita kekurangan sosok yang bisa kita contoh dari tauladan akhlak dan moralnya. Nah, maka itulah hal pertama, fungsi guru yang sangat penting begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah membimbing. Membimbing tentunya ke arah yang benar gitu, ke arah kebaikan. Membimbing agar para peserta didik bisa belajar dengan semangat dan giat gitu, dan ikhlas mencari ridha Allah. Kemudian mengajar dengan penuh kasih sayang tentunya. Dengan kasih sayang maka akan terjadi hubungan atau harmonisasi antara peserta didik dan pendidik. Jadi bisa dapat diterima dengan baik pengajaran-pengajaran, kemudian sikap-sikap yang lembut sehingga mudah diserap oleh peserta didik itu. Nah, kemudian mungkin itu yang pendapat dari Imam Al-Ghazali menurut perspektif Islam tentang perkembangan kognitif dan bahasa dalam pendidikan gitu. Nah, dan terakhir di sini ada quotes ya yang disampaikan oleh James Baldwin. Nah, di sini disebutkan kata-kata beliau, anak-anak memang tidak pernah bagus mendengarkan orang yang lebih tua, tetapi mereka tidak pernah gagal untuk meniru mereka. Nah, jadi ini seperti ungkapan saya tadi sebelumnya bahwa anak-anak itu memang tidak pernah bagus mendengarkan orang yang lebih tua. Artinya apa? Seperti yang saya bilang tadi bahwa mereka mungkin sudah terlalu kenyang mendengarkan nasihat, mendengarkan ocehan mungkin ya. Jadi mereka nggak bagus gitu mendengarkan gitu.
Jadi mungkin masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nah, tetapi di sini dilanjutkan mereka tidak pernah gagal untuk meniru mereka yang tadi gitu. Jadi anak-anak itu gampang sekali untuk meniru. Artinya itu adalah contoh atau tauladan. Makanya mata kita itu sangat lapar akan contoh atau keteladanan yang baik itu, yaitu karena dakwah atau penyampaian atau pembinaan secara akhlak atau secara sikap perilaku itu lebih gampang dicontoh dan gampang diterapkan dibandingkan hanya dengan memberikan nasihat saja begitu. Jadi itu tadi, maka tauladan adalah hal yang sangat penting supaya dapat memberikan contoh bagi peserta didik, terutama khususnya untuk para peserta didik dan kita para calon pendidik ke depannya harus tahu dan harus memiliki tauladan yang baik, memiliki akhlak dan moral yang baik, sehingga insya Allah ke depannya perkembangan kognitif, kemudian perkembangan moral, sosial, dan lain sebagainya, aspek-aspek yang ada pada peserta didik, baik jasmani dan rohani, itu berkembang secara seimbang yang menjadikan manusia yang sempurna atau insan kamil. Seperti itu, mungkin sekian untuk pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pemaparan materi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu baru, wawasan baru, dan yang bermanfaat khususnya bagi kami sendiri. Dan kami mohon maaf sekali lagi karena kami di sini juga dalam pembelajaran juga. Mudah-mudahan Allah mengampuni apa yang salah yang telah kita ucapkan atau telah kita lakukan. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Aqulu lakum syukron ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.